Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayyul ikhwan wa ahwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini Jumat malam Sabtu tanggal 18 September 2020, sesuai dengan janji saya akan mengemas dalam bentuk video tentang materi sujud yang kemarin telah kita posting di room LHI dan room selainnya. Bahwasanya telah diterangkan sujud secara bahasa adalah sebuah gerakan perbuatan, yaitu menjatuhkan diri atau menyungkurkan diri, kepala berikut dengan anggota tubuh yang lainnya dalam keadaan menungging. Sujud secara istilah adalah bermakna menyembah. Sujud secara hadis seperti arti sujud secara bahasa, akan tetapi Nabi yang mulia menambahkan dengan menyempurnakan dan menetapkan secara hadis, secara Islam, dengan menempelnya 7 anggota tubuh kepada bumi. Yang pertama adalah kedua kaki kita, jari jemarinya, dan kedua lutut kita sehingga 4, kemudian kedua telapak tangan kita sehingga 6, dan yang ketujuh Nabi memberikan isyarat dengan jari telunjuk atas hidung dan dahi menjadi 1, genap 7. Sujud di dalam Islam memiliki makna dan tujuan yang masing satu dengan yang lainnya adalah berbeda, tetapi tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tabarakal wa ta'ala. Yang pertama yaitu sujud dalam bentuk makna rangkaian sholat. Ma'ruf bahwa sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, di dalamnya itu ada sujud. Sujud yang kedua dalam makna doa. Nabi bersabda bahwasannya sujud di akhir, sujud yang terakhir pada saat kita melaksanakan sholat itu hendaknya engkau berdoa. Terlepas daripada ikhtilaful bainal ulama yang mengatakan maka kalau sholatnya itu adalah sholat wajib harus menggunakan bahasa Arab sebagaimana doa yang telah ditetapkan dalam kitabullah dan sunnah. Tetapi kalau sholat sunnah boleh bahasa Indonesia. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah keduanya, baik wajib maupun sunnah, yaitu menggunakan bahasa Arab yang telah ditetapkan di dalam kitabullah dan sunnah. Sujud dalam makna yang lain yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud ketundukan ketaatan. Sebenarnya sujud itu sudah ketundukan ketaatan, tetapi dikhususkan ketika seseorang itu terenyuh sutra hatinya, pikirannya, ketika seorang itu merasa minder, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah saat diperdengarkan ayat-ayat, maka dia sujud. Kemudian sujud yang selanjutnya adalah sujud dalam makna sahwi, yaitu sujud sahwi ketika terjadi kelupaan dalam sholat yang dilakukan, baik lupa rokaatnya ataupun yang lainnya. Kemudian sujud juga ada dalam makna pengakuan, penghormatan atas seseorang, pengakuan, penghormatan, dan penghargaan sebagaimana dalam kitabullah terjadi dalam peristiwa Yusuf di dalam surat Yusuf, yaitu saudara-saudaranya menyembah kepada sujud. Maka nyembahnya ini bukan dalam makna menjadikan Yusuf sebagai Rabbul Alamin, sebagai ilahinas, sebagai malikinas. Tidak sama sekali. Menyusul kemudian sebelumnya, jauh waktu sebelumnya, yaitu perintah Allah untuk sujud kepada Adam atas diri malaikat dan iblis. Oleh karena itu batil ucapan yang mengatakan iblis tidak mau menyembah
Adam ketika diperintah karena dia hanya menyembah Allah. Ini ucapan batil, tafsir sesat dan menyesatkan. Bahwa justru yang memerintahkan sujud itu adalah Allah. Tidak mungkin Allah menyelisihi ucapannya. Dan sujudnya itu bermakna mengakui tentang eksistensi Adam sebagai khalifah fil ard, sekaligus sebagai pemakmur bumi terhadap bumi dan anak cucu keturunannya yang melanjutkannya. Dan ini tidak mau diakui oleh iblis. Maka barang siapa yang tidak mau mengakui kekhalifahan yang Allah anugerahkan kepada Adam hingga anak cucu keturunannya hari ini, sama dengan iblis dia. Orang yang melawan kekhalifahan, mengatakan ini adalah ideologi, sesungguhnya perkataan itu batil. Karena kekhalifahan ini limpahan dari Allah, bukan ideologi, sedang ideologi buatan manusia. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbuna Jalla wa ala, dari kesemuanya itu bentuk dan makna sujud adalah tetap menyembah kepada Allah, tapi bermuara kepada dua hal. Yang pertama, sujud dalam bentuk sholat sebagaimana lazimnya yang kita ketahui ataupun sujud-sujud yang lainnya yang di depan tadi sudah saya uraikan. Yang kedua adalah bagaimana kita ini bisa membawa sujud yang sholat itu kita bawa, kita keluarkan, kemudian kita tegakkan dan kita praktekkan di masyarakat ketika kita bersosialisasi, baik kepada orang Islam ataupun non-Muslim yang dia adalah saudara sebangsa tanah air, tidak saudara sebangsa setanah air dunia dan akhirat, tidak, tapi hanya sebangsa setanah air bagi yang non-Muslim. Maka kita bawa sujud itu. Kita bawa sujud itu dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ketika kita bawa sholat kita diawali dengan membesarkan perintah dan larangan Allah, diakhiri dengan salam, tebar salam. Nah, maka sujud dalam makna inilah yang dikatakan min asari sujud. Dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahum asyidda'um 'alal kufar wa hama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan dan seterusnya, ada lafaz min asari sujud, dari bekas sujud, yaitu bukan bekas sujud pada jidatnya, pada dahinya, tetapi bekas sujud yaitu berhasil mengeluarkan sujud di dalam sholat dan menegakkan serta mempraktekkan, mengamalkan sujud itu di dalam masyarakat. Itulah nampak dari bekas sujudnya. Di masyarakat menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim tanpa sembunyi-sembunyi dan tersamar. Maka inilah yang dimaksud dengan kita tetap membawa sholat kita ke dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya sholat dalam bentuk ritual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.